Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Bi ni'matil hikmati wa ta'wila ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka hadal jamah min husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa na'udzubika min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dina ayeuna urang biasa dipertemukan Allah lewat kajian-kajian menjaga lain selalu untuk menuju kepada Allah. Maka dengan ada kejadian-kejadian kami selalu membuka daripada kajian-kajian ini, selalu merujuk manusia supaya bisa liqa Rabbi, tegasna pertemuan dengan Allah. Insya Allah dengan ada kajian-kajian ini, walaupun diguncang lewat pemikiran, diguncang lewat dijauhkan oleh tetangga, dan diguncang, disirik-sirikan dan disesat-sesatkan, tapi insya Allah kami, siapapun yang telah melarang untuk melaksanakan kajian-kajian ini, kalau Allah berkehendak kami harus masuk penjara, siap. Tapi tugas kami tiada lain hanya untuk menyampaikan. Masalah percaya dan tak percaya itu bukan urusan. Masalah melaksanakan dan tidak melaksanakan itu bukan urusan. Karena kami tidak lain sama seperti jamaah. Kalau lihat daripada segi daripada syariat, kami masih dalam keadaan dunia kami adalah masih dunia kanak-kanak, bukan dunia kawan-kawan. Tapi insya Allah dengan selama ini kami membuka daripada kajian-kajian ini, karena kami tidak kuat, yang kuat berarti tiada lain hanya Allah sendiri. Maka selama ini kita harus mengenal daripada diri sendiri. Jangan kaget dunia ini sudah mulai diguncang. Jangan kaget di sana di sini dunia ini sudah mulai dikikis. Jangan heran bila mana rezeki berlimpah. Jangan heran ketika datang kemunculan hewan pengen dimanfaatkan. Maka sekarang ini sudah mulai ciri-cirinya Allah telah memberikan untuk
supaya dimanfaatkan maupun kambing, karena udah ada yang namakan hujan kambing, hujan sapi, hujan ikan sudah diturunkan. Maka kami siap untuk seperti apapun, pastilah kami berani membuka daripada ini, pasti ada resiko. Tapi silakan untuk para jamaah yang ingin untuk menyimak, karena yang lebih senang, yang lebih selama ini kita cari adalah kebahagiaan. Dari usia 15 tahun sampai sekarang usia sudah kepala 5, tak pernah mangih kenikmatan daripada sekarang. Tak pernah. Nah, insya Allah di malam ini kami akan membahas tentang masalah pertemuan dengan Allah. Ketika kedatangan pun pasti kaget. Insya Allah di dalam surat Al-An'am ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasiral ladzina kadzabu biliqa'illah hatta idza ja'athumus sa'ah baghtatan qalu ya hasartana ala ma faradna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun. Teman-teman, artikan daripada secara syariat, karena orang masih kena di dunia, pasti pembahasan daripada syariat dulu. Karena pemahaman orang ada makomnya masing-masing. Ada di makom syariat, ada di makom tarekat, ada di makom hakikat, ada pun makom ma'rifat. Kalau tidak dibawa daripada awal makom, mungkin yang baru kebingungan. Mungkin kebingungan, bukan mungkin lagi, karena nyata bingung. Berpikirnya lambat, nggak loading di kepala, pasti bingung. Di dalam thariqah pun orang pasti ketika membahas tentang masalah thariqah, orang itu cepat cair di dalam kepala, muncul cahaya ke dalam batin. Bila mana sudah makom di dalam makom hakikat, kan diam. Karena makom iman Islam, iman ihsan. Jadi silakan kita nyimak. Bila mana kita sudah di makom thariqah atau hakikat, untuk memberikan pengarahan kepada siapapun yang ingin paham, usahakanlah, bicarakanlah supaya mengerti di dalam akal, supaya paham dan mengerti. Bila mana kalau sudah di makom thariqah, orang berhakikat atau bermarifat tidak melihat. Makomnya makom thariqah ketika menjelaskan daripada kajian tentang masalah thariqah, lamun bahasa alam-alam kasar atau mukasabah, maka di situ pengalaman, tinggal menjalankan. Nah,
di antara syariat dan tarekat, kajilah daripada syariatullah, tarekatullah, marifatullah. Nah, maka di sini kita kaji qad khasiral ladina kadzabu biliqa rabbi biliqa illah. Berarti syariat ini adalah Al-Qur'anul Karim yang tersurat. Rugi bila mana seseorang yang telah membohongkan daripada pertemuan dengan Allah. Nah, ini pasti merujuk daripada untuk di dalam kasar atau ngaji di alam goib atau ngaji di alam yang selama ini kita digoibkan. Jadi cerita daripada syariat rugi bila mana orang yang selalu membohongi daripada pertemuan dengan Allah. Hatta idza jaa, ketika datang sya'ah, waktu bagdatan dengan kami. Nah, di sini kita kajian. Kadang-kadang orang yang selalu mengaji ini berarti lamun bahasa menyinyir-nyinyir atau menyindir orang yang suka menyirik-nyirikan, orang yang suka menyesat-nyesatkan kepada kajian-kajian yang kita bahas untuk menuju Allah. Jadi di dalam syariat orang gak bakalan ketemu dengan Allahnya karena ketika ada kajian di dalam babakan syariat tarekat hakikat dibohong-bohongkan atau disesat-sesatkan, gak bakalan ketemu. Ya. Gak bakalan ketemu karena selama ini orang itu kebiasaannya ngaji cuma di dalam syariat. Sedangkan syariat yang dibimbing oleh Rasulullah yaitu praktek di dalam ilmu Islam. Rugi. Nah, maka setiap orang itu di sini berarti yang bernama Tuhannya ke Allah masih nama. Bila mana Tuhan masih cuma nama, Tuhan itu bukan satu. Karena dia bapak sok ngaku ikut nanti bapak bohong-bohongkan di satu-satu. Jadi Tuhan teh lain hiji lamun Allah ayeuna masih nama belum nyampe kedat. Pasti Tuhan nanti lupa, Allah nanti lupa. Wajah ruhaniah kita selalu menghadap kepada Allah atau kepada syariat Allah. Berarti banyak Tuhan yang selama ini kita menghadap. Contoh, tanpa disadari, ketika manusia lagi sholat taubat, selama ini kita menghadap atau wajah ruh di dalam rasa itu merasakan itu ruhanya wajah iman teh adalah rasa kebuka. Wajah iman adalah rasa. Ketika orang melaksanakan sholat, terutama sholat hajat, wiridan, apapun, menghadap kepada salian di Allah, berarti yang dinamakan Allah ada saingannya. Apa saingannya? Allah ada, duit pun juga ada. Duit tak disadari bila mana orang syariat, pasti itu duitnya bisa menyelesaikan masalah. Bila mana orang masih kena gaib, batin masih kena gelap, Tuhan lain.
dianggap Tuhan. Orang pasti dianggap Tuhan. Jadi Tuhan mau apa? Kusabab loba tanpa disadari tahajud, dikir, apapun lah yang dikatakan yang selalu muncul daripada dikir sirul asrar, kadang-kadang kemanapun yang selalu Tuhan buat di dunia ini, kadang-kadang hati yang masih dalam keadaan buta, yaitulah duit. Karena sebesar apapun hutang duit malun, bisa menyelesaikan masalah, bisa. Tuhan lain eta. Kunaon eta lamun ayeuna urang boga hutang, terus geus beres hutang, ketika hutang dibayar kurang. Ada gak kesenangan dalam tubuh manusia? Benar, geus beres masa lega, tenang. Tanpa disadari duit dijadikan Allah. Kalau penilaian daripada syarat benar. Ngan moal kakabokar lamun teu ngaji babakan toriko. Moal kabokar ke di toriko kecuali teu ngaji babakan hake. Tetapi Tuhan yang nepi ka maot tahu baktaran ketika datang ajal ternyata duit senumpuk berapapun teu bisa nolong. Bisa nolong. Tuhan loba hiji berwajah. Kedua, Tuhan berbanyak macam. Apakah ini baru dia dikatakan belum negatif, baru pertengahan? Perkara mubah, kumaha nak soruf kenana. Nah, kumaha pakai nasor kan kumaha ngalir kenana duit. Kedua, dunungan kurang dijadikan Tuhan. Sadar gak? Orang berkata karena Allah masih nama, pasti mengucapkan kata hakikat tapi dinyatakan dalam hatinya. Orang hakikat Allah dibuktikan, pernah dicek nah hatena. Berarti kata hakikat cuma ngomong doang. Dunungan. Mata bila mana jalma dunungan ngalaksanakeun pekerjaan lamun di PHK mewek. Takut enggak? Takut tidak? Tuhan berapa ya? Di dalam syarat itu Tuhan berapa? Tak cek Imam Ghazali lamun wae masih kena tulang, masih kena baraka di dalam hatimu, anjing gak bakalan jauh. Lamun tulang di dalam hati masih kene ambelaya, setan gak bakalan jauh. Pemajikan jadi Tuhan. Anak bisa jadi Tuhan, bisa jadi Tuhan. Wiridan bisa jadi Tuhan, bisa jadi Tuhan. Usabab no, usabab mata hati masih kena buat. Tidak salah. Walau khasirun ladina kafir. Rugi. Nah, maka ayat disebut sok contoh. Orang melaksanakan sholat. Ketika ngawek di dapur muncul tetap. Kadang-kadang sholat lagi dititah umpamanya majikan.
Dosa bisa jadi Tuhan, bisa jadi Tuhan. Ketika manusia sholat tobat ngalu masa dong. Nu disangharepkeun teh gamar ka aku. Entong lila deui besok sekarang. Bila mana ruhaniyah jamaah sudah Allah telah membukakan TV yang cerita di dalam hadis itu besok akan dibuka seret. TV bukan besok sekarang. Kalau sudah kelihatan, nah surat Yasin al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma dina hiji hari itu. Kalau hari sekarang berarti hari ini. Sekarang Bapak aktifkan di dalam pikiran untuk menyaksikan hanya yang kita saksikan selama ini, turunnya napas, muncul kelaku, seret CCTV dibuka, aing di kafe, baturan, ayeuna mah masih kena digoib teh di aji di alam kasar. Ayeuna mah masih kena digoib karena ngaji bahasa salah. Karena masih dipakai hadis dan dalil. Masih kena goib kan? Masih kena goib. Di alam kasar dia kamu. Ya. Baik pokok. Jadi ayeuna mah bahasa kata bayangan besok urang euy. Urang urang rek ngalaksanakeun maksiat teh rek ditukeun. Kemang euy urang mau bisa ngabohong da ke dibuka. Pasti gitu, lamun ayeuna pikiran di dalam jalma sarengan. Pernah disebutkan Tuhan loba. Jadi loba disebutkan. Guru pun bisa jadi Tuhan, bisa jadi Tuhan. Nah, guru di situ. Bila mana rohaniamu masih tertutup mangkala hadil akma, wa fil akhirati akma wa ardul sabilah akan jadi Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Akibat batin masih kena tertutup. Mata kayu. Kalau bakal ngosir nanti, benar. Fisik sekalipun air akan didirikan Tuhan. Kenapa fisik itu akan jadi Tuhan? Badan kita ketika kita mencari rezeki itu cara aing ngandung makin berarti seolah-olah itu adalah Tuhan. Tapi tak sadar. Isma Rabbika bukrata wa asih. Sebut nama atau sadar namaku dari mulai pagi sampai ke sore. Kalau secara syariat menyebut nama ini adalah katanya dzikir. Sebenarnya nama kalau ditingkat apa itu bukan dzikir. Ari dzikir mah adalah sadar. Kan kata dzikir di dalam syariat la ilaha itu menyebut. Namun ditilai daripada tariko itu menyebut. Belum tentu orang dzikir walaupun tarik keras seperti apa terserah.
tokoh zikir jahar silahkan, tapi belum tentu datang kesadaran. La ilaha illallah, la ilaha, belum tentu sadar. Mereka gak bakalan ketemu. Maka di situ ketika manusia zikir, mau tarik silahkan, mau pelan silahkan. Allah tak pernah tulis, tak pernah. Nah, kadang-kadang manusia kezikiran itu sadar hante sadar kerzikir, padahal jelema teh linglung hante sih mata sok loba gagareongan teu barang tuntung nama kasuruh. Jadi lah sama. Nah, coba lamun geus di jalan karena kami enggak bakalan nyebutkeun thariqah ayeuna anu enggak. Thariqah kami berpikir nanti thariqah itu di jalan. Thariqah kami adalah sholat, ngaji. Dan thariqah perjalanan menuju ke Gusti. Ngumi hayam cek berbahasa dagang kawas itu thariqah. Jalan menuju ke Gusti. Ketika mata manusia kadang-kadang selalu kadang-kadang nasab turunan, kadang-kadang dijadikan tuh seolah-olah aku yang punya siapa turunan, kadang-kadang dari para habaib itu seolah-olah aku itu yang mengalir darahku dalam darah Rasulullah. Masa sih? Tanpa disadari akan dijadikan. Ketika sekalipun guru di hadapanmu, ketika kalian mencium tangan dengan kesujudannya, jasad boleh tidak apa-apa, tapi ruhaniah kami gampang. Ketika siapapun telah mencium tanganku dari atas dari bawah, ketika ruhaniah mutaati, kami gampang tak bertanggung jawab. Kenapa seperti itu? Karena ruhaniah mutaati harus aktif kalau sudah paham. Kalau secara syariat silahkan seperti hakna sealih manusia. Udah lain orang gak kolot berarti kudu cium karena jasmani sama bertemu sama jasmani. Aktifkan. Selama cium, tarik nafas. Ucapkan Allah. Sadar melihat. Ini ngaji dalam kul huwa, kul ucapkan. Dia. Allah. Ahad. Di dalam mengucapkan nah maka Tuhan terlalu banyak. Pasti di dalam syariat mah kalau cuma nama pasti loh. Bisa tingkatan positif, bisa jadi Tuhan. Barokah bisa jadi Tuhan enggak? Bisa dijadikan Tuhan. Maunah ini bisa dijadikan Tuhan. Karomah ini bisa dijadikan bila mana manusia ruhaninya masih tertutup. Bagus enggak? Ketika manusia mata Tuhan teh aya ena dohirna, aya nu baikna aya. Nah, muncul naiklah ke alam thariqah, di alam kasar. Tukang ngawirin, tukang wiridan. Mata muncul ketika kurang ngalaksanakeun ngawirin, pasti muncul hayang sesuatu. Kadang-kadang hayang sesuatu teh kusababura pernah ningali seseorang bisa seperti ini, aku terus melakukan seperti ini, terus aku melakukan seperti ini. Di dalam tubuh kita
ketika kita aurat muncul dan barokah dijadikan gelap, dijadikan di dalam tarekat pun Tuhan loba. Iya nih, lain nama ngaji di alam pikiran, wujud di alam syariat. Cara contoh ketika manusia mimpi ketemu sama ular. Paham kan dijelaskan? Sering. Kalau nanya daripada syariat, wah mana pasti cilaka. Lamun nanya ka sahabat reka kolot atau reka guru. Sarua kolot can diberi paham ke Allah, guruna sama can diberi paham ke Allah. Kada atuh mana bisa hati-hatinya. Enak bisa mana mimpi jeung orang gede gitu orang gede. Dinyatakeun di alam syariat mah. Urang ngadenge mungkin daripada kitab Palimon. Cepna Palimon ketika orang mimpi ketemu sama ular pasti celaka. Dinyatakeun urang teu geuning teu celaka. Berarti orang itu mengatakan akan bohong kan? Bohong, wah mimpi mengimpi je bayangan, tau kan? Pasti gitu. Kok gitu sih? Pasti. Terus ketika mimpi, urang melaksanakan mimpi BAB. Ngomong ka kolot, ngomong ka saha wae. Ieu urang kudu ngimpi mijeun teh. Kade sia kada ngimpi mijeun mah cenah sok cilaka kitu mah. Bahaya pokoknya. Kade sia pun urang jaga. Gitu kan? Dinyatakeun itu penting mimpi diangkat isu kurang beres nanyakeun. Biasa-biasa akan mengatakan bohong ya, bohong kan? Pasti bohong. Ya, bohong. Jadi terpercaya karena mimpi. Karena diawali dengan tadi kira-kira paham. Jadi nggak bohong. Nggak ketemu di dalam syariat nggak. Kenapa nggak ketemu dalam syariat? Nggak bakalan ketemu. Allah ngasih tahu. Lalu ditambah sarepan. Kepada siapapun itu Allah disayangkan kepada orang tua. Kadek mana mimpi ayeuna kieu mah sok cilaka. Pasti cilaka. Kan orang itu masih dalam buatan. Jadi eta padahal ngabohongkeun lamun cerita dalam hakikat siapa yang berbicara seperti itu. Padahal hakikat Gusti dibuka di alam tariko, di alam kasab ngaranna. Lamun dikir la ilaha illallah, dikirna kesadaran dia disebut di alam kasab. Dan dijelaskan di alam kasab ketika mimpi seperti ini. Jangan bertanya kepada syariat. Kalau bertanya kepada syariat pasti jangan bertanya lah itu naon mimpi mana itu mah bayangan mimpi tidur atau bayangan tidur kemah tidur. Tanya ke ahli tariko. Dijawab ku ahli tariko, wahai hambaku, engkau mimpi ketemu sama ular. Yang sebenarnya di alam tariko ular itu apa sih? Yaitu yang sudah dibahas nafsu dunia. Oh aneh, dengan anjir nafsu dunia selalu menggebu-gebu mata Allah nyadar dengan anjir. Lewat pada jam ketemu sama Allah lancar. Kenapa? Tapi bertanya kepada orang yang sudah paham daripada mimpi Allah itu tawafal ampusi nabi. Tanya, oh kieu main mimpi kieu mah?
orang nafsu dunia. Contoh logika aja tak sebenarnya. Kembali karena orang nafsu dunia, orang letih, dunia letih. Orang gede, dunia gede. Orang letih macam beracun. Dunia gede, orang gede macam makan sehidup-hidup. Dunia kalau sudah gede makan hidup. Maka pasti lamun wae teu dikasih tahu teu beresadar pasti cilaka ku nafsu dunia. Maka cerita dalam hadis tuh bakal datang di kuburan orang sujaun. Padahal itu kata dalam kuburan itu masih kata syariat, masih syariat, disebut alam barja. Orang takut masih takut, tapi dinyatakan diresapi di dalam rasa. Ternyata benar. Dunia ketika sudah ada mengganggu dunia kalau sudah gede plus sholat 5 waktu di kantong. Nah, nyata wujud eta wujud mana nih nu tadi nak goib kurang digoibkeun kurang dibohongkeun ternyata wujud saha anu kitu. Wujud di mana kan tinggal kita wujud di alam ras. Di dalam toriko itu ngaji di alam rasa. Toriko. Kedua, tadi orang ketika mimpi bagaimana sih? Mimpi BAB. Ya karena abdi ngalamin dulu. Kata mi abdi mimpi kieu. Kade mana mana mimpi kitu. Mana bisa cilaka. Eta bisa cilaka saya made. Urang jaga tercakra hiji Tuhan. Itu alhamdulillah. Ternyata hari-hari itu kami pun tak ada yang apa terserah. Kata dalam syariat cuma percaya ke orang tua. Budak jaga cakra. Budak jaga disebut di Ciluhan. Itu cilaka. Orang bisa percaya karena itu. Percaya ucapan kolot. Nyata. Jadi orang teh teu wodungan. Tapi lamun aya urang teu pernah nyakra, teu pernah nyiduhan karena eta teh nu urang dijaga. Teu eueuh nu ngare kitu ya pasti ngabohong. Jadi kurang cocok mimpi isik itu gede mimpi kieu kecil. Tarik di dalam ilmu tariko. Di dalam ilmu tariko mengkaji daripada BAB, mengkaji daripada kotoran berarti kembalilah kepada dosa. Dosa ketika dikeluarkan maka akan tercium aroma kotoran itu. Kalau secara fisik mah adalah menahan hidup supaya ulah tercium aroma kotoran. Bangke supaya ulah tercium. Benar kan? Benar. Di alam syariat. Di alam toriko hakikatnya kotoran itu kalau di sisi Allah hakikatnya itu adalah dosa. Di dalam tubuh manusia sudah kita sering diceritakan karena ini harus karena di alam kasar dibukakan. Kelihatan enggak sama. Enggak kan? Jangankan para jamaah,
aku sendiri tidak kelihatan fisik aku melakukan dosa. Coba bicara dalam batin, merasa. Ketika dosa yang merasakan ini, merasakan ini, lu dirasakan dia, dibuka ku Allah. Lewat siapapun Allah cara buka. Mungkin bisa lewat dirinya sendiri membuka lagi yang dulunya kau ini begini. Mungkin sekarang bisa lewat jamaah pun juga. Mungkin juga Allah cara membukanya lewat anak sama istri. Bisa dibuka. Mau gak jamaah datang sini? Ka'abah tekada irung. Tapi adalah irung rohani. Mencium, wah, nah, jadi bau bangke kirinya. Kantun ngaji babakan ini ternyata bau. Arek madok. Karena aromanya tidak enak. Nah, maka pantas tidak palebah dosa. Dosa yang mana disebutkan dosa tidak contoh abe-abe. Orang tua harus disalib, orang dicakra itu. Dosa keakuan di dalam hati. Selama ini selalu tak pernah berhenti dijilat ku anjing-anjing itu. Adalah dosa syirik anu disekutukeun Allah jeung tubuh. Ketika gini kami bisa berbicara, berarti ini dosa. Maka kudu digurat pisahkan antara ruh sama jasad digurat. Pisahkan. Iya, maka ngagurat bumi teh badan diciptakeun tina bumi. Asal para orang gitu. Kadang-kadang mimpi BAB masa kerajaan ayat tapi teu ingat padahal eta teh ku Allah disadarkeun Imam Syahid mana geus dibere mimpi kieu ye. Anjeun wayahna kudu dipisahkeun. Pisahkeun 7 lapis bumi. Antara ayat ruh, ayat jas, ayat mimpi. Lamun bahasa itu najis naon? Bisa najis golotoh. Cing, enak. Berang sok raja ngimpi kini. Ngimpi kini sampai ingat tak? Perasaan asa di WC padahal dina kasih. Ngimpi tidak mimpi. Asa di WC ternyata dina kasur. Asa di luar padahal mah aya di dalam bir. Iya, ruh lagi tiduran di dalam kasur badan diciptakeun tidak. Supaya sadar, hei anjeun tong tiduran wae ki ieu teh karas. Hei anjeun akibat sadar boga dosa ge hanteu karas. Katanya di dalam darah karena ada rasa. Di dalam rasa ada cahaya. Di dalam cahaya ada sir, di dalam sir ada sang hidup. Nah sekarang ngaji di dalam rasa. Anu ngarasakeun serba anu rasa bingung boga hutang saha. Lamun dititah ngacung da pasti ngacung eta ruhaniahna dina hati.
Ya ngaji rasa di dalam rasa. Di sini ketika manusia kalau sudah di alam kasar ini udah memahami daripada ini. Ini disebut lila ngaji kan? Lila ngaji. Ayat rasa di dalam syariat, ayat rasa di dalam toriko, ayat rasa di dalam hakikat. Kok ini ngaji di mana sih? Cek. Lain ngaji namanya. Bila mana ngaji di dalam syariat, rasa ngaji dalam syariat, contoh cerita di tema, rasakan ketika lunas hutang, genah deh. Rasakan ketika ayeuna pikiran urang, lamun ngaji rek salat kitu ge loba hutang. Depan kapangi Pak. Nikmat di dalam syariat penilaian daripada manusia. Bayangkan cek kurang boga mobil, boga motor, boga itu ya geunah dinyatakeun dina hate. Ternyata bohong. Berarti lamun masih kene berbicara manusia kata bohong masih kene aya kunaon eta ilmu anu bener dari teh. Dalam rasa. Surga dunia ketika ketemu jeung senang deh. Sehingga itu dina luhur saya senang. Papangih jeung surga dunia adalah papangih jeung Tuhan yang bernama dunia. Benar di dunia. Dan Al-Quran jelas wa mal hayatud dunya la'ib tuh. Cemen dunia ini. Permain apa ingat Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innamal maisir Allah kan yang berkata sudah selesai. Orang syariat pasti orang judi pasti ngaharam. Padahal eta teh sanepan di awak manusia supaya sadar ditemenangkeun karena judo hukum lagi diharamkan na Al-Quran lagi maisir. Nah, ayeuna tingkatkeun geus apa tingkatkeun ayeuna apakah urang main ke dunia atau main ke dunia? Ayeuna di peangan cokot beulikeun bener. Nah, selalu siang malam ditarik kudu Tuhan. Ya. Ditarik kayak tadi yuk orang kalian yuk habis ini kalau pencet paham dikir daripada dikir sirun sedikit juga dipermain dialung-alung besar tapi hantu sadar. Tapi bila mana manusia kalau sudah paham daripada dikir sirul asrar,
dunia jadi permainan. Setiap ke sana aku bertemu dengan Allah lewat doa. Setiap kali jeung dudungan aku ketemu dengan Allah lewat doa. Selalu itu yang dikatakan wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu wabtagu ilaihil wasil. Nu percaya berarti lamun can eta mah can percaya can iman cenah Islam. Nah, maka ketika datang apa namanya sadar diri bertemu dengan Allah lewat dunungan, karena Allah merek duit lewat dunungan terus teu pernah berhenti ketemu jeung Gusti, teu pernah berhenti naik halang. Nah itu pernah berhenti. Lamun secara jasa mungkin secara ekonomi hibah, tapi ruhaniah ketika manusia paham daripada zikir asrar, si zikir syariat tarekat dan hakikat paham dari, jadi tidak pernah berhenti naik kalang. Kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basok semuanya milik beliau. Kenapa? Anda mengaku tak pernah berhenti. Contoh untuk menuju subhanalladzi asra bi abdihi lail. Surga, neraka. Kalau sudah paham, malah di dalam kitab Asrar dijelaskan Allah tidak ada di surga, tidak ada widadari dan tidak ada gedung. Tidak ada. Bukan cerita di dalam syariat mah di surga itu ada gedung, ada widadari sangat cantik. Pasti di dalam syariat karena ngikuti adalah Kanjeng Rasul, cuma di dalam syariat. Kita harus merasakan dengan kehadirannya Gusti Allah. Jangan selain daripada Allah, jangan. Kita harus merasakan sekarang di surga, merasakan di neraka, merasakan bertemu dengan setan, merasakan dengan ketemu dengan sesuatu di dalam rasa. Apakah kadang bertanya, apakah air rasa itu Tuhan? Iya, air rasa itu adalah Gusti Allah atau nabi lain? Mau dijawab? Kayak jawaban kasih aja. Mau apa dijawab? Coba. Di dalam syariat, anu bayangan adalah bayangan. Di dalam neraka, anu bayangan. Bayangan. Karena berarti di syariat. Kabayang di surga buka gedung, karena cerita dalam hadis jelas. Di surga pakir-pakirna 70 wanita ditaretes ku emas. Kebayang kenikmatan, kebayangkan ngalir kan sungai-sungai. Kebayang kan? Kebayang. Cing bayangan eta aya nu geus tingalikeun. Can aya nu ningali eta bayangan tapi diceritakeun bahwa lewat bohong dah.
Kok bisa gitu? Orang percaya akan itu Rasul adalah utusan Gusti Allah. Berceritakan juga sodik, benar itu sama. Nah, ditakaji wah ilmu rasa. Bila mana orang yang ingin untuk mendengarkan la ilaha illallah yang menjelaskan yang mungkin memahamkan daripada zikir sirul asrar, akan merasakan besok sekarang pun, karena di akhirat kan ulah wae disimpan di dalam pikiran. Akhirat kan coba simpan di dalam rasa. Mana nu ngarasakeun adalah jiwa. Al-Quran jelas tajri min tahtiha, merasakan tuh tajri min tahtiha ngalir kawas aliran sungai. Padahal nu aliran kos aliran sungai itu contohna sanepan anjeun oge ngalir kos aliran sungai. Maneh cek Allah dijalankeun diberjalankeun ku kaula ka majelis MBK. Maneh diberjalankeun kaula ku kaula ka masjid. Maneh diberjalankeun ku kaula ka kebon. Maneh diberjalankeun kaula nempungan aku dengan lewat duit. Itu coba aktifkan di dalam hati, jadi makhluk. Iya mohon hayang jadi Tuhan hayang jadi Gusti. Itu pakaian Gusti Allah. Allah tak tazar. Nah, ngarasakeun lamun urang geus ngarasakeun teu pernah berhenti, ngarasakeun ayeuna ngalir. Teu kungsi dibawa ke Gusti Allah, dilepaskan ke Gusti Allah. Di ngomongkeun ke Gusti Allah, dinginumkeun ke Gusti Allah. Sarba ku Gusti. Cing lamun kitu dimanteu. Eta kanikmatan lebih daripada duit. Naon teu daek anu hese paingan duit oge di tangan ge hese aya rek papanggih jeung Gusti Allah ge hese nikmat. Ada gedung ternyata disiapkeun ku Gusti Allah, ajeun kudu tidur di tempat anu nyaman aja ditidurkan ke Gusti. Cing ayeuna lamun tidur cek bayangan urang di hotel di gedung eta kan beuneuh. Coba lamun tidur di gubuk teu kabayang teu ngeunahna. Kabayang kulo bareng. Padahal itu di dalam jiwa ini dijadikan gedung. Allah. Coba dalam catatan orang ngoban itu. Ini orang hayang ngopi pangingkeun topik. Duit tinggal telepon gitu. Duit sasapu bukan kecicing enggang ada nikmat. Kan? Dan orang loba pemban ku duit oge, ku duit. Geuning nih nikmat kan nikmat dan cuma laibun dari dia bermain maka ketika loba dunia usabab jadi Tuhan tidak merasa loba maka jadi sombong. Ayo kenapa bu rasa ketika balik di surga ada ngarasakeun mun ayeuna geus ngarasakeun ayeuna kenikmatan di surga kalina seperti aliran. Itu berarti
orang di surga itu adalah langsung bernikah dengan Gusti. Ruh Allah ditiupkan ke dalam jasad makhlukna. Dia balik dari ruhna kan Gusti. Di baru kedai datang anak. Di baru kedai matak di daur ulah matak dunia siap-siap. Ayeuna dunia irek di daur ulang mulai dikikis ayeuna teh dunia teh wae para sahabat. Ieu ku Allah rek di daur ulangkeun buru nu urang kudu resmi bersihkeun ti ayeuna. Hate bersihan ti ayeuna mun bahasa luhur mah. Hate bersihan teh. Berarti surga teh ayeuna itu mah. Teu kudu mati. Kudu mati. Heula ketika jelema hayang ka surga, coba dalam hati mati. Lu pancen ayeuna urang hayang ka surga kudu mati heula. Awas logika ieu berjalan sirahna. Iya. Lamun masih ingat masih naik. Enggak, ini alat bawah dipecah. Loba cenah urang ka surga teh kudu maot teh. Da maot masuk ke surga. Kerasa beritnya. Tong besok kan. Reksa menit, reksa detik terserah. Ketika orang duduk ayeuna dimatikeun, mati nyeriteun. Nyeriteun. Mati. Hati ruhani yang mematikan jasad dosa bener. Nyeriteun. Henteu sagedeung gitu. Ternyata pas diuji orang yang sudah mematikan diri dijauhkan jeung hawa mata naga pada matikan berarti lamun geus matikeun diri pada akhirnya ia itu bisa ngamatikeun saha hanya Gusti. Coba pikir dina la ilaha illallah. Dikir geus dina la ilaha illallah anu bisa ngamatikeun saha. Ayeuna urang di dalam hati tiada lain adalah Gusti Allah sang hidup anu bisa ngamatikeun teh saha? Adalah Gusti. Ayeuna bila mana manusia daya kolot mematikan diri nafi isbat adalah Gusti Allah. Manusia mah teu bisa lamun aya keneh manusia enggak bisa. Nggak bisa manusia nggak bisa mematikan diri, nggak bisa. Kunaon nafi isbat itu aya di kajian babakan hakikat dan maribat. Karena kudu paham. Engkena lamun wae bahasana kembali lamun jelema ngabom bunuh diri asup surga tungtungna ngagaganong bom molotov tungtungna asup ka gereja ngabom bom bunuh diri. Konyol. Iya urang akibat aya naon aya gereja di dalam tubuh manusia patung ini. Bangun. Anu disembah teh patung. Jasad anu dijeutina taneuh anu teu bisa naon-naon makhluk berarti patung. Ketika manusia ketika menyembah aku yang bisa ngaji, aku yang sat, kamu itu lagi di gereja. Lagi menyembah patung. Asup kadinya urang. Asup kadinya gereja apa? Ngabom eta gereja, hancurkeun eta ganong bom di dalam batin, ya eta lewat sadar. Lewat sadar kalau dia
ketika ini bom nak mana dibom dihancurkan nyampe dikirna kesadarannya dikir la ilaha illa ana. Lamun geus nyampe dikir la ilaha illa ana itu hancur gereja teh, itu hancur tubuh teh. Ketika bertemu jeung Gusti hancur. Disebutna man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu faqad. Saja ingin mengetahui kepadaku, ketahuilah diri sendiri. Bila mana orang yang sudah mengetahui karena dirinya sendiri, maka bertemu dengan Gusti. Bila mana orang yang sudah bertemu dengan Gusti Allah, manusianya tidak ada. Ketika manusia merasa bertemu dengan Allah tapi dalam hati masih ada, enggak? Belum. Masih jauh. Itu masih jauh. Hancur. Itulah yang kita selama ini contoh Amroji CS bom bunuh diri di Bali itu ngabom diasup di gereja. Ketika manusia rohaniah kekafiran masih menyembah batu. Kafir enggak? Lamun kurang rohani urang nyembah batu kafir. Sadar betul. Karena Allah masih nama. Ini biar kasar. Apakah gitu kan? Engke urang ketika dipanggil pasti kadang-kadang tanya jawaban. Atau orang kita suka-suka tapi ketika orang sebalik ke Allah jasadna ayeuna sakono hancur secara syariat. Istibalik ketika tanah asal kena tanah kembali ke tanah. Nah, ayeuna ketika manusia kemarin sering dijelaskan. Bila mana kalau sudah paham daripada dzikir sirul asrar, langsung si ruhannya kembali ke Gusti Allah. Ketika ayat itu pasti roh manusia kalau sudah di Allah masuk di dalam tubuh manusia yang bernama anak pasti disebut bin. Padahal itu sama roh pasti disebut bin. Sanajan aruh misalkan masih kena tersesat, masih kena gentayangan, masih kena kemari, belum masuk surga, tetap masih kena disebut bir. Langsung aja, udah bapak. Kata itu si anak hijau apa? Oh, bahulah sama itu. Tukang anu, bahulah ini non aki mana tukang gitu, coke itu. Ilmu, oh bahulah jawara, kasebutkan ya. Padahal itu kan si jawara. Benawi. Jadi Jawa itu gelar itu. Jadi Jawa. Masih kene jadi Jawa. Rasa masih masih kene rasa. Karena can rontok rasa. Can rontok cahaya. Can. Ketika manusia kalau sudah balik, can rontok cahaya can rasa. Ketika kalau sudah habis waktu masa itu, kalau bahasa Rusia masih dikira Jawa. Jadi penguasa kenapa main? Aing penguasa di gunung Il, aing penguasa di kebun awit. Sebenarnya gitu kan? Nuka serupan. Dengan Raja Jin. Itu kan? Sadaya awit. Dalam di dunia ada penguasa pun, kayaknya lain bahasa di akhirat. Ini dalam banyak. Ya ampun awit ini.
mikir cek di dalam syariat. Dalam kasar apa gitu begitu deh. Bapak ngejeng Jawa. Terserah apa. Nah, di dunia ini masih kena hirup nama. Ayat nama goreng, ayat nama A. Nu goreng, ya bergoreng. Wajah lagi goreng. Wajah lagi goreng. Nah, makanya contoh kia, saya tahu. Contoh para jamaah melihat kami tukang bobok, tukang taruh. Tukang terbalik melihat fisik sama fisik bagus ya, masih bagus kan? Tapi bila mana Bapak melihat daripada jiwa kami itu rusak, ketika ini keluar rusak seperti ini, anu kabayang tukang ini, tukang itu, nah seperti itu. Tapi di alam eta, alam kasapa, di alam kasapa, alam goib ayeuna wajah ke halus dah karena di alam eta sarua karena itu kabeh. Anu penuh darah, anu rusak, anu bijil mata, anu itu pocong-pocong. Karena 11 mata seprajan aya paribasa, jin jeung jin eta padahal mah secara katingali kurang mah dari jin teh rusak. Bogoh moal. Tapi jin jeung jin ayeuna manusia jeung manusia ketika manusia ayeuna dalam awal kaset. Tapi kalapan bejan terus ningali kana fisik kaset tetep bohong. Itu di alam eta ini cara di dunia. Kalapan benar di alam kasar ini, ya Allah. Mata melihat daripada manusia kalau tidak paham Allah, masya Allah, Rabbul Karim. Wajah jiwa-jiwa secara umum penilaian manusia gantung. Tapi kunaon eta manusia menang sok katipu ku jin rusak. Sok bogoh sok kawin kaji. Itu padahal itu terusak. Tapi kurang bogoh. Di mana jelas? Karena di dalam pikiran dimasukkan energinya jin anu resep bangsa jin deui. Jadi asup karena penglihatan mata bahwa ieu teh cepet kali pada mah sudah karena pikiran ditipu gitu. Di alam ayeuna kegaiban duit itu sebenarnya tidak ada, yang ada hanya daun. Tapi kenapa sok muncul jadi duit? Akibat manusia dan manipulasi. Daun oke jadi duit ini oke sih gak? Maka bila mana dengan itu jadi kafir, kebanyakan tertipu. Itu nyatanya. Jadi bisa nyaho wajah orang. Candi hancur. Wajah orang. Ke belakang wajah orang pasti ketahuan. Tok batu kurang udah. Jadi disebutnya introspeksi. Ningali wajah orang, jiwa orang sebenarnya masih wajahnya. Akan dijawab di situ kalau udah segera paham lagi. Dijawab. Nu tadi teh kurang lamun macan dijadi ketua jadi mac. Nu
tadi Pak monyet jadi monyet jadi Tuhan, jadi lalu kayak terus alam bayang, padahal itu asli, baik menuju karena ini baru di alam rasa. Coba ada catatan. Tina hidup, tina jasad, ada darah. Di dalam darah ada rasa. Mata rasa Yesok selalu muncul di suku, selalu muncul di cangkeng, selalu muncul di tuun, selalu muncul di huntu, selalu muncul di sirah. Punaon ieu dengan bahasana. Punaon ieu rasa. Ayeuna ieu dirasa. Ieu urang cangkeup. Kunaon make cangkeup padahal keur ngaji. Tambah ku Allah keur ngaji, tambah rasa tun. Dah nunutan gegabreug kake. Dah nunutan. Rasa. Awas. Karena ngaji rasa itu di dalam pikiran silas. Lamun ayatna kulhu rek dia rek nyebutkeun ka Allah. Karena dia karena jauh Allah itu dianggap jauh. Di dalam rasa. Nyeri cangkeng, nyeri gitu. Kamari geus dijelaskan dan juga bila mana masih kene ada di dalam hati Tuhan kurang jadi Tuhan atau energi yang empat saudara itu maka dijadikan musuh. Ketika dijadikan musuh saudara itu maka dia selalu menggerogoti. Lewat mana? Itulah digerogotina manusia adalah di dalam rasa. Maka inna syaitona majroda. Karena setan mengalir di dalam aliran darah. Di dalam ratu. Maka isi namanya kita beliau. Isi nanti. Lamun beliau nak dijadikan sahabat, kan gak bisa di dalam syariat dan thariqah dijadikan sahabat, gak bisa. Nah, makin gak bisa. Karena di dalam diri masih kan nyebutkan inna syaitana lakum aduwwum. Karena setan masih kene musuh anunya. Sedangkan ari musuh anu nyata lamun ditanyakan di alam kasar adalah diri manusia. Musuh padahal tingkat itu tingkat kada ketemu dengan dia itu karena seorang di sini ketemu. Jadikan sahabat, menjadi pembantu. Ku Allah dibantu tujid lewat jin atau lewat setan itu karena setannya sudah tidak ada, yang ada hanya Gusti. Pikirnya la ilaha di dalam rasa. Begitu ngaji dalam rasa. Terus neraka itu lamun di dalam syariat geus kapikir dalam syariat nih, berarti di dalam syariat neraka itu memang kami ditemui di alam barzah yang disiksa neraka. Pasti orang kebayang di belum
Ayeuna di alam dunia kekarak usin rokok itu calama. Sedangkan di dunia kan ceritanya cuma asa. Bayangan. Nah, ayo bila mana pasti ini penilaian orang di dalam syariat menilainya neraka itu adalah api yang sangat membara, api yang sangat menggulung, dan batu dan manusia pembakaran. Orang akan merasakan dan dinyatakan bahwa ketika manusia memegang api pasti panas. Panas benar? Panas cepat. Di dalam thariqah pasti akan merasakan. Cuma kalau yang di alam kasar terus di thariqah, geus dibuka di thariqah, api itu sifatnya panas. Sedangkan di sisi lain, ketika manusia muncul ke pancing amarah, sifat api muncul gak? Mual ningali anak, mual ningali kok, wani ngabunuh, wani najong, wani nyiduhan, wani ngangkat ke leungeun, akibat api membara. Lamun geus membara kitu mata hancur. Contoh logika ketika manusia kakara kahaneutan heula di dunia ini. Karena kahaneutan ku tatangga ka beuli mobil, ku tatangga ka beuli motor. Paduli teh duit naon capek sanajan kurang boga duit nyokot mobil 2 bulan disita. Pasti ngerasa. Nah, ketika manusia akibatnya dia menyalakan api, ketika tetangga kebeli mobil datang pulang, kawas jelma nu dicakseun ajrak-ajrak dijam sini dijam sana. Itu teh dicak serba salah. Penting oke dasarena oke logika mah dina kasur tapi teu daekeun sa akibat kapanas tungtungna mah AC pamajikan we tungtungna mah disembur pamajikan di kabanyu jedog sia bisa gitu. Eta teh nincak sini nincak sana jiwana kapanas. Sok neangan lamun leumpang jelema ayeuna ku saboga hutang sia ditagih, neangan jalan dan taris. Bener sok coba. Biasa urang ka jalan teh kadinya kawarung kadinya ku saboga hutang, melipir. Usabana kapanasan jalan nyata di mana di alam kasar memang seperti itu. Datang umurna Allah teu pagih jeung Allah pagih jeung duit teh pagih jeung Allah teu mere duit teu sadar membeser nyelesaikan teh tapi buru-buru ada di duit. Ya Allah kawan. Udah Allah di mana lain ngaji urang teh papane jeung Allah tadi eueuh. Nah, itulah contoh logika anu di selama ini kita dijalani nu merasakan. Matak lamun geus panas kahanap teu kuat panas
terus beuti panas mata kana sirah ngagolak dicempal ku tiu beungkeut. Teu kuat panas sieun belah, sieun hujan sirah. Eta teh bandingku penampung na ieu jantaran di ngolahna ngagolak mata dicempal ku tiu. Bener teh? Lompat ka warung gak perang. Maka cerita di dalam hadis, bila mana di dalam api neraka, bila mana masuk manusia dia suka ke neraka, pasti nak minta tolong, tanpa disadari padahal eta minta tolong ke Allah lewat tetangga, minta tolong lewat ke tetangga lewat rentenir, ditambah ku rentenir diberi kayu jagung kelah main. Dibere ieu man ku rentenir ieu. Isu geus disiksa deui. Magoy aing mah. Kakarak mah dicopot duit isu geus tungtung nama gas we dijual. Itulah sebenarnya siksaan Allah itu di alam dunia. Mata neraka dunia ini sekarang nyata seperti akibat kurang bersaing dengan Gusti Allah. Sok rasakeun teh ieu bener kana nyata. Semangat. Tanyakeun terus ngajawab. Aing udah berkutang. Wujud teh tak wujud. Mana wujud tah beungeut kieu. Berbicara di alam kasar, dikaji di alam kasar. Tara dibarukan di alam kasar susah rek bikin alam kasar teh. Esek. Lem dikiranya dikir la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Dia. Karena lalu cerita pemain salianti Allah kabeh makhluk. Karena lalu dibuka ke dia mau beres. Kalau 2 tahun. Nah cerita makhluk. Dimulai makhluk mewujud, nepi ka makhluk gaib, nepi ka makhluk bayangan, nepi ka makhluk kata surga, kata neraka, kata jin, kata iblis, itu semua salianti. Itu kan masih kata-kata. Sampai ke kata mulut ini, yang keluar ini, yang bisikan ini. Salimat sih kan jadi banyak. Ini ngaji terungkan karena terungkan kasar. Yang kual dibuka, kenapa banyak? Karena jangan kurang kamar gaji. Kecuali memang guru isma orang tiga bukro tahu hasil sebut nama dengan secara syariat adalah tingkatkan kesadaran. Dan neraka itu kayu jagung atau aneh ya. Ketika kurang datang penyakit akibat loba pikiran cek dokter tong seueur emutan. Ada kumaha atuh emutan hasan emutan. Bukan geus nginum ka itu ka dieu geus bingung. Dieu tungtungna urang ngadrop geus ngadrop. Ngadrop teh lain kalah dibere nikmat. Ngadrop teh lompat ka dokter kalah ngaluarkeun deui. Ki dokter lain dibere nikmat dibere. Nu pahit kayu jagung. Kalahkeun dibere naon? Obat. Bener teh. Nyata teh saha? Tong nanyakeun saha? Da pasti ngajawab dalam diri. Dan itu bisa gitu. Nyata itu kalau
Ini baru cerita dalam kasat nih, baru cerita dalam kasatnya ini, di dalam tingkatan kedua. Tingkat keempat enggak. Karena bila mana bertanya insya Allah kepada kami, jawabannya juga bisa tidak. Jawabannya bisa di dalam syariat, bisa di dalam thariqah, bisa di dalam hakikat. Tapi kebanyakan orang yang bertanya itu secara sangat jawabannya hakikat bayangan. Tapi bagaimana supaya lebih paham dan mengerti? Hakikat nama Allah, hakikat nama Allah. Udah pasti penasaran. Namun kata beda. Tak kayaknya disebutkan alam ini banyak. Karena di suatu saat kurang rajin baik dikir, bertemu dengan segala apapun, tingkatkan kesadaran. Salah itu eta, lamun ditilai daripada hakikat bisa dikatakan salah. Lamun ditilai nanya terjawab lagi. Iya bertanya, iya berang perjalanannya salah tuh. Jawaban lamun ditilai daripada syariat benar. Itu doang. Tingkatan di jalan benar. Benar kan? Tingkatan di hakikat salah atau benar? Apalagi. Berarti orang yang sudah paham, karena lamun bertanya ketika manusia seperti ini, yang dosa salah benar. Kalau penilaian daripada syariat, yang dosa salah benar, pasti salah. Di hukuman pasti dihukum adalah di LPG, benar? Di dalam thariqah, ketika nyen sholat, nyen kesalahan, benar betul, salah benar di dalam thariqah. Masih kena salah. Lamun nyen salah. Tapi penilaian daripada hakikat, dikir sudah la ilaha illa ana, tidak ada salah. Ketika manusia bersyariat, itu adalah tanpa Allah apakah bisa bersyariat? Wah, insya Allah ini maksiat loh. Nah ini tetap secara di hukuman syariat berarti salah. Tapi kalau berbicara orang yang sudah batin melihat itu, dan itu Allah berperan. Cuman orang itu terus mengikuti dengan dorongan hawa nafsu. Ngan anu nyebutkan kata maksiat kabar dibahas, mual ayat kata maksiat, mual ayat jelma nu maksiat, kata maksiat pun sudah tidak ada, yang ada hanya Allah. Itulah izina Allah. Berarti orang sudah gespana. Orang syariat salah, orang thariqah salah. Ya, orang atuh kieu mah atuh harek maksiat gitu kieu. Tingkatan di mana? Lamun masih aya kata urang rek maksiat, ya masih di dinya. Masih dosa. Kalau yang bisa melakukan delay daripada syariat melaksanakan maksiat itu, melaksanakan di dalam syariat maksiat, tapi dia melakukan itu bukan dia. Tapi bila yang bertanya, atau lamun kieu mah berenung jinah teh Allah dong, gitu kan? Berarti jinah Allah dong, berarti ngabunuh teh Allah dong. Nah, eta mah ahli akal, ahli pikir. Lamun geus nu mengatakan
nu ngalakukeun seperti itu ngalaksanakeun jinah atau bahasa kata mabok sadayana tilamana manusia di dalam saran dan toriko. Di dalam toriko berarti masih kene manusia ngerasain dosa berarti bakal di toriko. Oke, jiwa bila mana ngerasain dosa pasti disiksa. Kumaha lamun teu manusia na geus tuh ngerasain dosa mah. Di dalam hati karena tuh disebutkan rontok ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali hanya aku. Berarti ayatnya hanya tuh tak usahakan di dalam hati yu'minuna bil percaya bahwa urang teh sabenerna goib di dalam hati yang ada kewujudan Gusti urang wujudan diwujudkeun kudu wujud diadakeun kudu ada mungkin ayeuna urang diwujudkeun kudu teu wujud logika teu nepi ka nya teu mungkin urang wujud diwujudkeun kudu pasti diwujudkeun kudu wujud. Istilahnya bahasa syariat mah wujud atau maha wujud. Itu dalam. Jadi di neraka terus kembali di dalam rasa. Aya rasa di dalam ibadah. Di dalam ibadah bila mana manusia contoh ayeuna aya anu enak ngupikeun enak sila enak tidur aya anu haus tanya diri urang tanya termasuk orang haus lamun jalmi keur haus pasti neangan cai naon pangasieun kering ini cerita kusabab naon kapanas di dalam kegiatan istilahnya ada haus sekalipun ngaji haus minum logikanya kurang haus minum nikmat gak kehausan itu pasti kering ibadah ini nikmat bila mana manusia yang selama ini mengkaji daripada
ini ilmu adalah ilmu haus. Jadi tanya diri orang, apakah orang geus dipahamkeun Allah atau belum? Dan jawaban di situ ada, tidak bakal nggak ada. Ketika orang sudah mendengarkan terus mengerti dan paham, ngaji gak mau berhenti karena haus. Ketika orang meninggalkan daripada ngaji, kekeringan. Malam Jumat ini orang gimana? Tanya diri orang sudah sampai situ belum? Itu apakah sudah menyerap belum karena jiwa? Ketika sudah menyerap di dalam jiwa itu manusia akan haus. Terus, ku Allah terus. Lamun orang masih kencan nyerap, masih kere. Jadi orang yang ulang masih kere lalalilil ketika datang ngaji oke masih kere disempatkan ku Gusti Allah, masih kere diistirahatkan ku Allah lewat ngantuk. Jawab. Can minum air lah. Kami pribadi disebutkan rasa haus. Rasa haus. Ya Allah. Benar Pak. Haus kan? Dibuka ini. Haus mana harus? Jadi nanya karena diri orang haus. Jadi orang kakarak ini minum cair rawa. Cair rawa belut minum guys. Coba itu minum di ilmu syariat. Ketika manusia minum atau ngaji ilmu syariat, terus dibahas deh itu, terus kasinggung kelakuannya, maka di situ akan berhenti karena dia itu belum haus karena cai rawa belutna teu matang haus. Tapi dari cai lalu ayana di dalam rasa kan. Ilmu ini ayana di dalam mata kerasa cek Nabi mau ngambil perkara untuk pernah warna. Bumi ku air, lalaki ku awe atau awe ku lalaki, manusia ku ngan manusia ku mulu SMA. Aduh haus mah ku cengceren. Haus mah ku awe bebe. Tadi. Nah. Ku ilmu mah teu haus Bila mana itu nikmat atau nikmat. Nah bahasa mana? Nikmat atau nikmat itu lamun teu ngaji biasa bisa. Malam Jumat itu biasa orang ngadekeun ngaji saja dulu dah. Ketika beres ngaji, lega itu dalam kasar begini dalam kasar. Cing ayat kenyang ku ilmu. Anu kenyang
ahli kitab. Bila mana dia merasa menguasai kitab, hadis dan dalil, selalu merasa aku yang bisa, bahkan bacanya pun nasihat. Makhraj tajwid nage, ilmu sakinah, ilmu alfiyah, ilmu jumlah, ilmu yakulu, ilmu imriti, ilmu kailani, ilmu alfiyah, muhtasor sapi, ayat, pokoknya banyak 12 pun di sok kadang gitu kan, mau kita mau baca itu ke suara yang muncul lah, terus nanti terasa sok kan kalau gede bisa ngaji ilmu syariat, pasti muncul kesombong. Dan alhamdulillah kan mulis tingkatkan dia ukuran sasaman, tapi tidak terbiasa sama-sama perjuangan supaya naon ditugaskan pula bahwa nama ustad, gelar ustad, lamun kurang ditangga geus digelarkeun ku Allah yang bernama ustad, usaha tara anak dan deres. Itu gelar ustad. Istimewa usaha tara anak dan berarti ku Allah geus dipaparingan. Nah, jadi saudara kami pun sama karena masih mempunyai sifat rasa salah dan Allah rasa salah itu merasa dan merasa benar hanya Gusti Allah. Tak disimak rasa itu. Cerita ngaji seperti ini walaupun siap keras gitu, tapi ini kasih sayang Gusti Allah. Tanpa dibentuk model kita berarti mempunyai sifat kalau tijaroh bila mana hati masih kayak keras beli keras batu wayahna ditenggel bari tar tahu ningali kana ka abdi karena itu di alam kasar. Aduh jelebet kita kena pasti kade ini nah jelebet na batu urang nu ngarasakeun batu kasaha ieu teh culakeun di mana itu nampol batu teh padahal keur nampol batu. Aya nu kudu dikitu. Aya nu kudu di bidang nah kumaha ngabidamitna di bidamit jelema teh kudu digere terus dibor. Jelema kudu diberi ijazah. Sida dibor tah. Lewat dikir. Terus engke geus dibor tolongkeun sumbuna sumur. Tolongkeun si humane teh geus kieu tah. Itu disebutkan bidang. Ditelepkan di mana? Di lautan. Ketika kalau sudah ditelepkan di lautan karena bidamit dibom, gitu deh kan? Hancur, bahkan hancur lah menurut paham dikirlah kita dibom. Hancur. Ges pupuk model gitu dimanfaatkan dijadikan bangun, dijadikan semen batu. Bila mana manusia kalau sudah hancur dan dibom ternyata bertajalli Allah di dalam tubuh mahabbatnya adalah makhluk dijadikan bangunan buat siapa bangunan penghuninya adalah jiwanya. Ketika batu sudah hancur nih penghuninya adalah MBK. Di dalam rasa merasakan seperti itu, mereka merasa dibomkan pasti dikejar hilang tadi naseri kurang kadang-kadang ayo kadang itu karena ini padahal itu amin Gusti
gak bakalan muncul disebutkan ekspresi tanpa dorongan dari kolbu, gak bakalan. Maka ketika kasih lu diam gue tong gerobak tong kenapa pada tong gerobak, karena di situ merasakan terlalu karena manusiawi disebutkan pohon basari kan dikembalikan karena syariat. Wajah itu sifat basari. Ketika seperti itu bom dek kurang sendirinya, tapi tidak Allah melihat mengamuk itu siapa. Syariatnya mulut coklat ini adalah hakikat Gusti. Namun melihat dari pasti marah, pasti amat, pasti tidak mau, tapi coba batin yang bermelihat. Fa'aina batu wali pasama wajah. Di mana kalian telah melihat, di situ semuanya wajah Gusti sadar. Allah. Allah terden memberikan contoh di dalam tubuh manusia, dina telinga tulisan Allah, dina hidung adalah tulisan yang tasdiknya dapat Allah. Terus dina ramo jari 5 tulisan Allah, terus jari kaki pun 5 adalah Gusti Allah, semuanya adalah Allah. Bila mana kita berdiri jadi patung adalah jadi alifnya lafaz Allah, bila mana kita ruku jadi lamnya lafaz Allah, bila mana kita melaksanakan at-tahiyat itu adalah lamnya lafaz Allah, bila mana kita sujud itulah haknya lafaz Allah. Berarti hanya Allah semuanya. Ruku dan sujud selalu menciptakan tulisan Gusti Allah. Mata tulisan Gusti Allah sebenarnya nama karena nama ada di dalam jasad, di mana sebenarnya inilah di dalam Al-Qur'an yang 30 juz dikumpulkan dalam bismillah, dikumpulkan dalam bismillah, dinabana dalam bismillah, disimpan bana di mana? Di sini ada titik. Kalau sudah di Allah tidak ada. Dan kalau sudah titik berhenti itu maca dunia nanti dia sampai ke Gusti Al-Qur'an 30. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa